Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Halimatus Sadiah, NIM 119. Pada kali ini saya akan melakukan ujian praktek analisis statistik deskriptif. Kita langsung ke SPSS. Ini sudah ada tampilan SPSS ke variable view. Untuk yang pertama, saya akan menuliskan ID yang berartikan nomor urut sampel penelitian. Pada numerik di sini kita ubah width menjadi 2, dan karena tidak ada desimal maka desimal place-nya kosong. Kemudian pada label kita tuliskan di sini bahwa ID itu merupakan nomor urut sampel penelitian. Nah, kemudian pada kolom kedua saya akan menuliskan jenis kelamin. Di sini saya akan tuliskan CK, nomor type-nya kita menggunakan numerik dan kita atur karena jenis kelamin itu hanya dibedakan menjadi 2. Untuk yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan, maka weight di sini saya menggunakan 1 saja dan decimal place-nya kosong karena tidak memakai nomor desimal. Kemudian pada label di sini saya akan menuliskan arti dari JK itu, yaitu jenis kelamin sampel penelitian. Pada values di sini jenis kelamin ini akan kita lambangkan dengan angka. Untuk yang pertama kita lambangkan laki-laki untuk nomor 1 dan untuk nomor 2 kita lambangkan sebagai perempuan. Lalu kita klik OK. Dan yang ketiga, saya di sini akan menuliskan usia. Type-nya menggunakan numerik dengan menggunakan angka puluhan jadi 2 dan decimal place-nya 0. Kemudian labelnya kita beri usia sampel penelitian. Oke, values-nya tidak usah dirubah. Kemudian di sini ada pendidikan, kemudian type kita menggunakan numerik. Karena pendidikan di sini hanya ada 3, maka angkanya satuan, maka width di sini cukup 1 saja dan tanpa koma-koma, maka kita tulis decimal place-nya 0, kemudian OK. Pada label ini kita tuliskan bahwa pendidikan yang dimaksud merupakan pendidikan dari sampel penelitian. Nah, karena pendidikan pada data penelitian ini ada 3, yaitu SD, SMP, SMA, kita lambangkan saja. Kita klik di value, titik 3 ini, kemudian kita lambangkan. Untuk yang pertama, kita lambangkan SD, kemudian add. Yang kedua, SMP, add. Dan yang ketiga, SMA, add, kemudian OK. Setelah pendidikan, saya akan menuliskan pemeriksaan Bartel Index PRE. Pemeriksaan BI PRE. Di sini tidak menggunakan spasi karena pada pada penulisan name ini tidak diperbolehkan menggunakan spasi, maka kita menggunakan garis hubung tanda garis bawah atau underscore. Kemudian pada type kita pilih yang numerik. Pemeriksaan BI ini angkanya puluhan, jadi kita pilih 2 pada width dan decimal place-nya 0 karena tidak ada angka desimal. Kemudian pada label kita tuliskan bahwa maksud dari pemeriksaan BI PRE itu merupakan pemeriksaan Bartel Index PRE pada sampel penelitian. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, kita di sini tulis pemeriksaan underscore BI
underscore post, memilih type jenis numerik, kemudian angkanya berbentuk puluhan, maka kita tulis 2, dan tanpa desimal. Oke. Pada label ini kita akan tuliskan pemeriksaan pertel indeks post pada sampel penelitian. Sebelum membuat variabel baru, maka kita seharusnya memasukkan data-data. Kita langsung masukkan data-data ID, jenis kelamin, usia, pendidikan, pemeriksaan BI pre dan pemeriksaan BI post pada data view. Kita langsung klik ke data view dan kita salin dari Excel. Saya sudah membuat Excel, data penelitian yang telah dosen berikan sudah saya ubah dalam bentuk Excel. Saya akan buka Excel terlebih dahulu. Pada nomor atau ID kita kopas. Kita kopas sampai angka 30. Kopas, kemudian kita masuk lagi ke SPSS. Kita masuk ke SPSS untuk paste 30 paste. Oke, sudah masuk di sini. Kemudian jenis kelamin juga akan saya kopikan dari Excel. Jenis kelamin saya kopikan dari Excel. Oke, paste. Usia juga saya akan kopikan dari Excel. Saya buka Excel. Copy. Kemudian paste. Pada pendidikan, saya juga sudah mengubahnya ke dalam bentuk Excel. Maka di sini saya akan membuka Excel pendidikan, copy, oke, paste. Pemeriksaan BI pre juga akan saya kopikan dari Excel. Oke. Saya akan paste, kemudian pemeriksaan BI yang post, saya juga mengopi dari Excel yang telah saya buat. Oke, paste. Selesai semuanya, kita klik lagi, kembali lagi ke variabel view. Karena tadi kita copy paste, maka di sini ada data-data yang tidak sengaja ke copy, maka kita delete saja. Kita klik kanan, kemudian clear, klik kanan clear, klik kanan clear, klik kanan clear, dan klik kanan clear. Oke, selanjutnya kita akan membuat variabel baru. Variabel baru yang pertama yaitu kita beri nama selisih. Selisih, kemudian kita pilih type jenis numerik. Pada selisih ini kita berikan saja angka puluhan mungkin ya. Jadi kita akan memasukkan 2 di sini dan 0 karena tanpa desimal. Kemudian oke. Pada label di sini kita tuliskan bahwa di sini selisih, maksud dari selisih ini merupakan selisih dari hasil pemeriksaan BI pre dan post sampel penelitian. Oke, kita setelah buat seperti ini, kita akan ke transform, computer variable, dan di sini target variabel kita tulis selisih.
Kemudian kita masukkan kurung buka dan tutup ini, lalu masukkan pemeriksaan Bartel Index yang post terlebih dahulu. Kita klik pemeriksaan Bartel Index post, kemudian klik panah, kemudian kita klik tanda kurang, kemudian kita masukkan yang pre. Oke, pre, klik pre, kemudian masukkan ke dalam kolom dengan tanda panah. Setelah ini, setelah selesai seperti ini, kita langsung oke. Kita oke. Nah, di sini sudah terinput data. Outputnya sudah terlihat. Oh, tunggu. Nah, di sini outputnya sudah terlihat bahwa selisih sama dengan pemeriksaan BI post dikurangi pemeriksaan BI pre. Kita lihat lagi di data view, apakah benar? Ya, hasilnya benar bahwa pemeriksaan BI post ini dikurangi pemeriksaan BI pre, hasilnya variabel baru yang kita namakan selisih, yang kita beri nama selisih. Ya. Untuk selanjutnya kita kembali ke variabel view, kita buat variabel yang baru lagi, yaitu interpretasi pretest. Oke, kita langsung klik ke transform saja. Kita langsung klik ke transform, kemudian recode, pilih menu recode into different variable. Kemudian di sini kita masukkan pemeriksaan yang pre. Oke, pemeriksaan Bartel Index yang pre. Kita beri nama untuk variabel barunya, yaitu interpretasi pre_test. Kita beri label di sini bahwa ini merupakan interpretasi pemeriksaan BI pre-test. Kemudian change, kemudian ke old and new values. Kita langsung tulis di value sebelah kanan angka 1 dan tuliskan di sini range, pilih yang lowest karena di sini skor 0 sampai 20 itu ketergantungan penuh, maka kita di sini tuliskan 20. Kemudian add. Kemudian kita tulis lagi value dengan angka 2 dan pilih range. Range di sini kita tuliskan 21 dan drop-nya 61. Kemudian add. Kita tulis lagi untuk value ketiga, masih tetap pilih range. Tulis 62 sampai 90. Kemudian kita add lagi. Value keempat. Value keempat dengan range 91 sampai 99. Kemudian kita add lagi. Dan yang terakhir, value kelima, kita pilih yang high guess. High guess di sini kita tuliskan 100. Kita add, jika sudah semua, maka klik continue. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat di output, sudah terekam bahwa record pemeriksaan BI pre, lowest-nya tertulis 20 dengan value 1, 21 sampai 61 dengan value 2, 62 sampai 90 dengan value 3, 91 sampai 99 dengan value 4, 100 lebih dengan value 5. Oke, sudah terekam pada output. Kita kembali lagi ke
data yang tadi ke variable view. Sekarang kita membuat variabel baru yang ketiga, yaitu interpretasi untuk pemeriksaan Bartel Index yang post. Kita langsung seperti tadi ke transform, kemudian pilih record into different variable. Nah, di sini sudah terekam rumus yang tadi, maka kita harus mengeluarkan ini terlebih dahulu dengan cara mengklik, kemudian keluarkan dengan tanda panah. Klik tanda panah, nah akan kosong seperti awal. Kemudian kita akan membuat variabel baru untuk BI yang post. Kita klik BI post, kemudian pindahkan ke kolom dengan panah. Kita beri nama untuk output variabel, yaitu interpretasi underscore post underscore test. Kita beri label bahwa ini itu merupakan interpretasi pemeriksaan BI post. Kita jangan lupa change, kemudian ke old and new values. Nah, karena tadi kita sudah membuat output yang interpretasi pretest, maka sudah terekam seperti ini. Dan kebetulan untuk post juga sama seperti pre, maka kita langsung continue saja. Kita langsung continue dan langsung OK. Kita lihat hasil pada output. Sudah terekam hasil record pemeriksaan BI post, loss through 20 dengan value 1, 21 sampai 61 dengan value 2, 62 sampai 90 dengan value 3, 91 sampai 99 dengan value 4, dan 100 lebih dengan value 5. Kita kembali lagi ke SPSS variable dat. Oke, ke variable view. Kemudian untuk variabel baru yang terakhir, yang ke-10, kita klik 10. Oke, tunggu. Saya ada yang kelupaan. Di sini kita harus mengubah desimal ini jadi 0 dulu. Desimal ini jadi 0 dan width ini 2 saja karena hasil pemeriksaannya nanti datanya satuan. Ini juga kita 2 saja. Dan kita rubah desimalnya menjadi 0. Oke, kita ubah desimalnya menjadi 0 dan width-nya juga kita ubah 2. Oke. 3 variabel baru sudah kita buat. Kemudian untuk variabel yang terakhir, yang keempat, yaitu variabel dengan nama kelompok usia. Oke. Kita langsung saja dengan kelompok usia. Klik di angka 10 ini, kemudian kita ke transform lagi. Pilih record into different variable, kemudian keluarkan pemeriksaan BI post ini dengan mengeklik pemeriksaan BI post, kemudian klik panah. Nah, jadi kosong lagi seperti tadi. Kita akan membuat variabel baru tentang kelompok usia. Maka kita harus memasukkan usia sampel penelitian ini ke dalam kotak input variabel. Kita klik usia sampel, kemudian kita klik panah, kita beri nama output variabel, yaitu kelompok underscore usia. Kita beri label di sini kelompok usia sampel penelitian, kemudian change, oke, dan klik old and new values. Nah, ini untuk rekaman yang tadi kita hapus saja dengan mengklik satu persatu. Kita klik satu, kemudian kita remove, klik lagi, remove lagi, klik lagi, remove lagi, klik lagi, remove lagi, dan yang terakhir klik lagi, remove lagi.
kita langsung ke, ini sudah kosong, maka kita langsung ke kelompok usia. Untuk yang pertama, kita menggunakan ring. Ring di sini 55 dan truknya 65. Kemudian add, kita buat value yang kedua. Ringnya 66 sampai 74. Kemudian add, dan yang terakhir 33, ringnya 75 sampai 90. Dan add, kemudian continue, dan oke. Nah, sudah terekam pada output. Kita lihat di data view, apakah sudah, sebelumnya kita harus mengubah desimalnya ini menjadi 0 terlebih dahulu, dan width-nya 2 saja. Oke, jika sudah semua variabel baru, 4 variabel baru sudah dilakukan, selisih sudah, interpretasi pretest sudah, interpretasi post-test sudah, dan kelompok usia juga sudah, maka yang terakhir, kita harus mengubah value interpretasi pretest. Value-nya di sini kita klik di titik 3. Untuk kita beli labels, untuk yang pertama itu value yang pertama yaitu ketergantungan penuh. Kemudian kita add. Value kedua merupakan ketergantungan berat. Untuk value ketiga merupakan ketergantungan moderat. Dan value keempat ketergantungan ringan. Dan yang kelima mandiri. Kita add dulu, kemudian kita oke. Untuk interpretasi post-test juga kita ubah value-nya. Karena value interpretasi pre-test dan post-test itu sama, maka kita cukup mengcopy value dari pre untuk di post. Kita klik kanan copy, dan letakkan paste di value yang interpretasi post-test. Kita klik kanan, kemudian paste. Oke. Pada kelompok usia juga kita lambangkan. Untuk value yang pertama, kita beri label elderly. Kita add, kemudian value kedua, young old. Dan value ketiga, old. Kita add, dan oke. Mari kita lihat hasilnya di data view. Oke. Untuk mengecek value-value yang tadi sudah kita buat tentang laki-laki perempuan, tentang pendidikan SMP, SMA, SD, tentang interpretasi pretest, tentang ketergantungan penuh, berat, moderat, ringan, mandiri, tentang kelompok usia, elderly, young old, atau bahkan old, kita bisa klik di tanda value labels, diklik di sini. Kita klik. Nah, ini sudah bisa membaca variabelnya. Value-nya sudah terbaca, labelnya. Maka kita klik lagi, dan yang terakhir kita akan yang terakhir, karena saya mendapatkan frekuensi, maka langsung saja kita membuat frekuensi dari data penelitian ini, yaitu dengan cara mengeklik pada Analyze, kemudian kita pilih Deskriptif Statistik. Karena saya mendapat undian frekuensi, maka saya pilih yang frekuensis. Dan kita masukkan semuanya kecuali nomor urut, masukkan ke dalam variabel dengan cara mengeklik. Yang pertama jenis kelamin, kita klik, kemudian kita masukkan ke dalam kolom menggunakan panah, kita klik panahnya, kemudian usia sampel juga, kita klik panahnya,
Kemudian pendidikan sampel juga kita klik, klik panahnya. Pemeriksaan Bartel Index Pre juga kita klik panahnya. Pemeriksaan Bartel Index Post juga kita masukkan. Selisih hasil pre dan post juga kita masukkan. Interpretasi juga kita masukkan. Interpretasi pre dan post kita masukkan semua. Dan juga kelompok usia kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan semuanya, maka kita klik di statistik untuk dapat mengubah mean, median, mode, sum, kemudian quartile, kita klik semua saja. Pada dispersion juga kita klik, minimum, maksimum, pada distribution juga kita klik. Jika sudah kita centang semuanya, maka kita klik continue dan oke. Nah, kita lihat di outputnya. Pada output ini sudah terekam bahwa frekuensi statistik di sini sudah terbentuk tabel. Frekuensi tabel, jenis kelamin sampel penelitian, usia sampel penelitian, semuanya sudah terekam pada output. Kemudian saya stop share lagi untuk membuat cross tab. Oke. Karena saya mendapatkan cross tab dengan jenis kelamin dengan klasifikasi tingkat pendidikan, maka langsung saja kita ke analyze. Kemudian kita pilih deskriptif statistik dan cross tab ini kita klik cross tab. Kemudian muncul seperti ini. Karena saya tadi dapatnya jenis kelamin dengan klasifikasi tingkat pendidikan, maka klik jenis kelamin, kemudian masukkan ke kolom row dengan tanda panah, dan juga kita klik pendidikan, kita klik tanda panah untuk memasukkan ke dalam kolom. Kemudian kita edit dulu ya di cell, kita klik cell, kita klik pada expected, row, column total, dan juga row, column, dan juga total. Kemudian continue. Klik continue dan klik OK. Nah, kita sudah bisa lihat tabel outputnya. Di sini saya akan. Nah, ini sudah terlihat tabel cross tab saya. Sudah ada case processing summary, ada cross tab jenis kelamin, dan ini sudah terekam. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.